Anggun, kenapa kamu pulang hari ini? Bukankah kamu seharusnya pulang besok? Kalau aku tidak pulang lebih awal, bagaimana aku bisa tahu kalau kamu selingkuh denganku dengan kasih Adiputra? Bukan seperti yang kamu lihat. Dia yang menggodaku. Dengarkan penjelasanku. Cerai, aku tidak ingin mendengar sepatah kata pun lagi darimu. Anggun, dengarkan penjelasanku. Jangan Anggun, berikan aku satu kesempatan lagi. Orang yang kucintai adalah kamu. Lepaskan aku. Aku jijik. Ku beri kamu 1 menit, segera keluar dari rumahku. Ku beri kau 1 menit, segera keluar dari rumahku. Rumahmu? Anggun, kau sama sekali tidak menganggapku sebagai tuan rumah ini kan? Kau sama seperti ayahmu yang sudah meninggal. Kau sama sekali meremehkanku. Ini rumah keluarga Adiputra. Kau menikah denganku, kau tentu saja tuan rumah ini. Tapi setelah bercerai, rumah ini dan segala sesuatu tentang keluarga Adiputra tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Anggun, beri aku satu kesempatan lagi. Anggun, aku tidak mau bercerai. Anggun. Lepaskan aku. Aku jijik disentuh orang lain. Perceraian ini, aku pasti akan bercerai. Anggun. Lepaskan aku. Kau lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana ini? Apa dia sudah mati? Perlukah memanggil ambulans? Untuk apa memanggil ambulans? Lebih baik dia mati saja. Jika dia mati, seluruh keluarga Adiputra akan jadi milikku. Bagaimana jika polisi menyelidiki? Tidak akan. Kasih, ingat ini baik-baik. Anggun jatuh dari tangga dan meninggal sendiri. Saat kami menemukannya, dia sudah meninggal. Di mana ini? Aku. Bukankah aku jatuh dari tangga? Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Bukankah ini wajah Nona Mentari Prawira? Bagaimana bisa? Apa kau tidak punya malu? Arjuna Wijaya bahkan tidak memedulikanmu. Kau masih saja mengejarnya. Kau sudah mempermalukan seluruh kediaman Prawira. Aku dan Arjuna Wijaya sudah memiliki tunangan sejak lama. Tunangan? Jangan bermimpi. Sungguh, Tuhan buta. Masih ingin mewarisi bisnis kediaman Prawira? Sungguh, Tuhan buta. Jangan sentuh barang-barangku lagi. Jangan bunuh aku, kumohon. Aku tidak ingin mati. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Bagaimana mungkin? Hanya jika kau mati, semua milik kediaman Prawira akan menjadi milikku dan ibuku. Aku selalu menganggapmu adik perempuanku sendiri. Aku sangat baik padamu. Adik perempuan omong kosong. Kau hanya berpura-pura baik padaku untuk menunjukkan betapa superiornya dirimu dan agar orang-orang mengira kau berhati mulia. Tidak seperti itu. Lakukan saja. Nona Prawira, karena aku telah hidup baru di tubuhmu, maka mulai sekarang aku adalah dirimu. Aku akan membalaskan dendamku dan dendammu sekaligus. Perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin. Ketua Dewan Direksi Prawira telah meninggal. Nona Prawira juga menghilang tanpa jejak. Saya mengusulkan Bapak Gunawan menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi. Karena semua orang begitu percaya padaku, maka mulai hari ini, aku akan menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Prawira. Tunggu. Bagaimana mungkin? Sepertinya kalian tidak ingin melihatku. Bukankah kau sudah mati? Mana mungkin? Kami semua berharap bisa menemukanmu lebih cepat. Karena aku sudah kembali, maka grup Prawira akan kuambil alih mulai sekarang. Meskipun Anda adalah putri keluarga Prawira, tapi Anda tidak memiliki pengalaman mengelola perusahaan. Jika perusahaan diserahkan kepada Anda, itu mungkin tidak pantas.
Cukup tahu bahwa aku adalah putri keluarga Prawira. Selain aku, tidak ada yang lebih berhak mengambil alih grup Prawira. Ayahku memiliki 70% saham perusahaan, dan aku memiliki kendali penuh atas perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Waris, Bapak Gunawan dan Wakil Direktur Gunawan juga memiliki hak waris. Saham Direktur Prawira tidak sepenuhnya di tanganmu. Kamu tidak memiliki kendali penuh. Itu berlaku jika tidak ada surat wasiat. Apakah kamu punya surat wasiat? Pengacara permana. Para hadirin, silakan lihat. Ini adalah surat wasiat Ketua Dewan Direksi. Beliau telah berpesan sebelum meninggal, semua saham perusahaan, uang tunai, dan toko atas namanya diwariskan kepada Nona Prawira. Di antara properti yang dimilikinya, hanya satu set apartemen di Kota Barat yang menjadi milik Nona Putri Gunawan. Sisanya diwariskan kepada Nona Prawira. Bagaimana mungkin? Bagaimana Paman Prawira bisa melakukan ini padaku dan ibuku? Mentari Prawira. Pasti kamu yang memalsukan surat wasiat untuk menelan warisan. Kamu pikir dengan surat wasiat palsu ini, kamu bisa menguasai semua kediaman Prawira. Mimpi saja. Robek saja. Surat wasiat itu sudah kami notariskan. Dan semua harta ayahku sudah dialihkan atas namaku. Mulai hari ini, aku adalah ketua Dewan Direksi baru grup Prawira. Hampir saja, kediaman Prawira sudah jadi milik kita. Kenapa Mentari Prawira kembali? Mungkin karena aku banyak berbuat baik. Tuhan melindungiku, aku tidak seharusnya mati. Kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk menuntut balas padamu. Hanya kamu? Kalaupun iya, lalu kenapa? Kamu tidak punya bukti. Hukum tidak bisa menghukumku. Hukum tidak bisa menghukummu, tapi aku bisa mengurusmu. Kamu berani memukulku? Aku akan melawanmu sampai mati. Lepaskan aku. Bunuh aku. Kamu akan membayar dengan nyawamu. Saat kamu mencoba membunuhku, kenapa kamu tidak berpikir bahwa pembunuhan harus dibayar dengan nyawa? Tolong, 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 tidak perlu berteriak. Orang-orangmu sudah kupecat semua. Orang-orangku? Atas dasar apa kamu memecat mereka? Semua urusan rumah diurus oleh ibuku. Sepertinya kamu masih belum memahami situasinya. Villa ini sudah terdaftar atas namaku. Semua urusan rumah sekarang aku yang bertanggung jawab. Kamu. Kemari, bawa dia pergi. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh memberinya makan. Tidak ada yang boleh membiarkannya keluar. Baik, Nona. Lepaskan aku. Mentari Prawira, aku tidak akan memaafkanmu. Lepaskan aku. Aku dengar kamu memecat beberapa pelayan itu. Dan Nuwun Cidewi, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kenapa aku tidak bisa melakukan ini? Dewi Gunawan hampir membunuhku. Aku sudah cukup berbelas kasihan padanya. Itu semua salah paham. Tidak peduli apa yang Dewi Gunawan lakukan padamu, dia tetap adik perempuanmu. Jangan mempermasalahkannya. Nama belakangku, Shen, dia Zhang, adik macam apa itu? Lagi pula, meskipun dia adik kandungku, dendam mematikan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Kamu tidak apa-apa, kan? Kita semua keluarga, jangan sampai terlihat buruk. Hargai aku, nanti aku akan memberinya pelajaran. Ingin aku memaafkannya? Baiklah, setujui satu permintaanku. Permintaan apa? Katakan. Suruh dia melompat dari tebing. Apa? Kamu ingin membunuhnya, kan? Jika dia tidak mau mengalami apa yang aku alami lagi, jangan harap aku akan memaafkannya. Kamu, Mentari Prawira, ini penculikan, itu melanggar hukum, kamu tahu tidak? Kamu tahu hukum juga. Kalau begitu, kamu tahu tidak, pembunuhan juga harus dibayar dengan nyawa. Bahkan percobaan pembunuhan pun harus dipenjara. Kau masih tahu hukum? Kalau begitu, apa kau tahu, membunuh itu harus dibayar dengan nyawa, bahkan percobaan pembunuhan pun harus dipenjara? Tanpa bukti, kau pikir hukum akan menghukum Dewi? Kau bilang aku melakukan penculikan ya? Kalau aku membebaskan kalian sekarang, apa kalian akan pergi dari sini? Kenapa tidak? Aku membawa Dewi dan menikah dengan ayahmu. Ini juga rumah kami. Kalian sendiri yang sukarela tinggal di sini, jadi itu bukan penculikan dariku. Lagi pula, villa satu set ini sudah dialihkan atas namaku. Jika kalian tetap tinggal, itu berarti menerobos, dan itu juga melanggar hukum. Mentari Prawira, apa kau begitu tidak menghormati orang tua? Bagaimanapun juga, aku melihatmu tumbuh dewasa, beraninya kau melakukan ini padaku? Jangan main emosi denganku, dan jangan gunakan status orang tua untuk menekanku. Aku tidak mempan dengan itu. Lagi pula, entah keluar dari rumahku, atau patuh padaku. Keluarkan aku. Cepat buka pintunya. Tolong. Ibu.
Dewi, Dewi, bagaimana keadaanmu? Dewi, Ibu, aku sangat takut. Mentari Prawira, dia tidak memberiku makan. Cepat keluarkan aku. Aku tidak ingin tinggal di sini 1/4 jam pun. Dewi, sabar sedikit lagi, ibu akan memikirkan cara lain. Kau sudah kembali, kenapa tidak langsung keluarkan aku saja? Ibu tidak punya kuncinya. Ibu membawakanmu sedikit roti, makanlah ini dulu untuk mengganjal perutmu. Hei, kau, buka pintunya, aku hanya akan memberinya makanan. Tanpa izinku, tidak ada yang boleh melepaskannya. Mentari Prawira, kau sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga dia adikmu, berikan saja dia sedikit makanan, Adik, dia tidak menganggapku kakak saat dia menyakitiku. hanya sedikit makanan. Ini semua salahku, tolong berikan dia setidaknya 1 gigitan. Berikan dia 1 gigitan. Dewi, Mentari Prawira, kau melemparnya begitu saja ke tanah? Apa kau menganggapku anjing? Dewi, ibu akan mengambilkanmu 1 bungkus lagi. Kediaman Prawira tidak akan pernah membiarkan makanan terbuang. Jika ingin makan, makanlah dari tanah. Jika tidak, biarkan saja kelaparan. Mentari Prawira, kau terlalu menindas. Tidak ingin ditindas? Baiklah, kalian keluar. Jangan pernah menginjakkan kaki di kediaman Prawira lagi. Dewi, Direktur Setiawan, dokumen proyek yang saya minta Anda rapikan, kenapa belum Anda berikan kepada saya? Begitu banyak dokumen, mana mungkin mudah dirapikan. Kalau begitu, lembur saja untuk merapikannya. Jangan buru-buru pulang begitu jam kerja selesai. Sudah tua, bekerja terlalu lama membuat pinggang sakit dan kepala pusing, tidak mungkin saya mempertaruhkan nyawa, kan? Manajer Kusuma, kenapa? Proyek resor belum juga terrealisasi? Dana belum cair, pekerjaan tidak bisa dimulai. Bapak Gunawan, proyek yang seharusnya sudah dicairkan dananya sejak lama, kenapa sampai sekarang belum juga dicairkan? kas perusahaan tidak cukup. Perusahaan sebesar ini tidak punya uang tunai sama sekali. Saya ingat ada pembayaran sebelumnya, yang seharusnya sudah tiba sejak lama. Perusahaan mitra ada masalah, jadi tidak membayar tepat waktu. Saya ingat Anda yang menangani itu. Anda bertanggung jawab untuk menagih uangnya kembali. Karena saya yang menangani, saya bisa langsung menagihnya kembali begitu saja. Kalau Anda hebat, Anda saja yang menagihnya. Betul sekali. Jangan hanya bisa menyuruh kami, biarkan kami melihat kemampuan Anda juga. Bagaimana bisa Anda mendapatkan rasa hormat jika tidak punya kemampuan? Baiklah, saya akan menagihnya. Bapak Dirgantara, tolong selesaikan pembayaran grup Prawira. Akhir-akhir ini, arus kas perusahaan sedang seret. Adik perempuan, nanti saja ya. Bapak Dirgantara, tolong segera selesaikan pembayaran grup Prawira. Akhir-akhir ini, perusahaan sedang kesulitan keuangan. Adik perempuan, tunggu sebentar. Kesulitan keuangan? Apa Anda membelikan rumah untuk pelakor? Atau Anda ingin saya menagihnya kepada istri Anda? Berani-beraninya Anda mengancam saya? Saya tidak bermaksud mengancam siapapun. Saya hanya ingin mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Kecuali ada yang sengaja mempersulit saya, atau memang sengaja membuat saya tidak nyaman. Grup Dirgantara dan Grup Prawira sudah bekerja sama bertahun-tahun. Anda berani mengancam saya? Apa Anda tidak ingin bekerja sama lagi dengan saya? Syaratnya Anda masih menjadi direktur utama grup Dirgantara. Apa maksud Anda? Bapak Dirgantara, jangan terlalu emosi. Kita berdua bukan musuh. Saya tahu, Anda membantu Putri Gunawan dan ibunya, sengaja mempersulit saya. Begini saja, Anda permudah urusan saya. Tentang banyak pelakor Anda di luar sana, saya pura-pura tidak tahu. Baiklah, saya akan bayar. Oh ya, dan juga bukti, Putri Gunawan dan ibunya menerima komisi gelap. Anda juga harus memberikannya sekaligus kepada saya. Anda juga ingin saya menyinggung ibu dan anak itu? Menyinggung mereka lebih baik daripada menyinggung saya, kan? Bagaimanapun juga, saya adalah ketua Dewan Direksi Grup Prawira. Dan mereka sebentar lagi akan menjadi anjing jalanan. Uang dari grup Dirgantara itu sudah kuambil kembali. Kalau sudah kembali, ya sudah. Lagi pula, uang itu seharusnya sudah lunas dari dulu. Dan lagi, aku mengumumkan perubahan personel. Mulai hari ini, Dewi Gunawan dan Putri Gunawan diberhentikan dari jabatannya. Apa hakmu? Memberhentikan aku dan ibuku? Ini buktinya. Ini semua palsu. Dia memfitnah kami. Bukankah kalian sendiri yang paling tahu? Selama bertahun-tahun kalian makan uang, merugikan kepentingan perusahaan. Hadirin sekalian, yang ada di tangan kalian,
adalah bukti bahwa Dewi Gunawan dan Putri Gunawan selama bertahun-tahun merugikan kepentingan perusahaan. Silakan lihat baik-baik. Ini sudah keterlaluan. Berhentikan. Harus diberhentikan. Kirimkan dokumen ini ke departemen terkait. Mentari Prawira, jangan terlalu kejam. Jika tidak ingin dipenjara, baiklah, jujurlah, kembalikan semua uang yang kalian korupsi selama bertahun-tahun ini. Baik, aku akan mengembalikannya. Mentari Prawira, kau ini. Mentari Prawira. Kakak Arjuna. Kakak Arjuna, tolong aku. Kakak perempuan memukulku. Jangan sentuh aku. Jorok sekali. Kakak Arjuna, untung kau datang. Kalau tidak, aku tidak akan melihat matahari besok. Orang yang berbuat jahat pasti akan mendapat balasan. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan menghabisimu. Ibu Prawira, hati-hati di jalan. Kakak Arjuna. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya, menjadi lebih tangguh. Dan juga menjadi tidak lagi memperhatikanku. Saya akan bawa baju ini ke kamar pas untuk dicoba. Tunggu sebentar. Baju ini milikku. Nona ini, yang membutuhkan baju ini. Baju ini harganya sekitar 100.000. Tidak semua orang bisa membelinya. Aku sarankan jangan buang-buang waktu untuk orang miskin. Bagaimana kalau aku bisa membelinya? Kau, pakaian yang kau kenakan bahkan bukan merek, hanya barang murahan. Kalau kau bisa membeli baju ini, aku bahkan bisa membeli gedung di sebelah. Bagaimana kalau aku bisa membeli baju ini, tapi kau tidak bisa membeli gedung di sebelah? Beraninya kau meremehkanku. Kasih ada apa? Rizky, dia menggangguku. Cepat bantu aku memberinya pelajaran. Kau Nona Prawira dari grup Prawira, kan? Namaku Rizky Gunawan. Aku keponakan Bibi Gunawan. Oh ya, kita pernah bertemu di sebuah perjamuan. Grup Prawira dan grup Adiputra bahkan punya kerjasama. Benar, tapi mulai sekarang, grup Prawira tidak akan lagi bekerja sama dengan grup Adiputra. Oh tidak, Nona Prawira, jangan begitu. Tolong bungkuskan baju ini untukku. Nona Prawira, Nona Prawira. Nona Prawira, Kalau dia mau pergi, biarkan saja dia pergi. diam. Ini semua karena kau membuatku kehilangan kerjasama dengan grup Prawira. Nona Prawira, Biarkan saja dia pergi. Kamu, diam. Ini semua karena kamu, aku kehilangan kerjasama dengan grup Prawira. Bibi, kali ini kamu harus membantuku. Jika kerjasama ini gagal, aku benar-benar akan makan pasir. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Aku diskors. Bukankah kamu dan Mentari Prawira memiliki hubungan yang baik sebelumnya? Bagaimana dia bisa menangguhkanmu? Sejak Mentari Prawira kembali setelah menghilang, sifatnya berubah drastis. Mentari Prawira ini, kenapa tidak mati saja di luar? Jika kita tidak berhasil membunuh Mentari Prawira waktu itu, mari kita bunuh dia lagi. Siapa yang mengirim kalian? Tanyakan saja pada Raja Neraka. Pergi ke Raja Neraka. Serang. Katakan, siapa yang mengirim kalian? Bunuh saja aku jika berani. Bicara. Aku hanya lewat. Tidak sengaja menabrak. Tidak ada yang menyuruhku. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Aku juga baru sampai. Hanya kebetulan lewat. Tidak apa-apa. Kenapa kamu datang? Baru saja sampai. Kebetulan lewat saja.
Terima kasih sudah mengantarku pulang. Cuma terima kasih di mulut saja. Lalu apa lagi? Tidak mau mengundangku masuk? Sudah terlalu malam. Tidak enak. Dasar wanita tak tahu malu. Berani-beraninya kau menggoda kakak Arjuna. Apa kau lupa? Aku memang tunangan Arjuna Wijaya. Jadi, mana ada istilah menggoda? Kalau bukan karena statusmu sebagai nona besar kediaman Prawira, apa kau pikir kakak Arjuna akan bertunangan denganmu? Dia sama sekali tidak menyukaimu. Tapi, memangnya kenapa? Kalau kau nona besar kediaman Prawira, mungkin kakak Arjuna juga akan bertunangan denganmu. Tapi, siapa suruh kau hanya anak seorang sopir? Kau. Hentikan. Hentikan. Dewi, kau baik-baik saja? Ibu. Coba saja kau menghinaku lagi. Kau sudah keterlaluan. Bagaimanapun juga, Dewi memanggilmu kakak perempuan. Jangan sok akrab. Kalau kau memprovokasiku lagi, enyah kau. Mentari Prawira itu keterlaluan. Beraninya dia melakukan ini padaku. Ibu. Ibu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Semua yang Mentari Prawira lakukan padamu, akan dia bayar puluhan atau ratusan kali lipat? Ibu, bukankah ibu sudah menyuruh orang untuk menyingkirkan Mentari Prawira? Bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup? Pasti dia bertemu Arjuna Wijaya. Arjuna Wijaya menyelamatkannya. Mentari Prawira ini benar-benar beruntung. Dan kakak Arjuna, sebelumnya kakak Arjuna, tidak peduli pada wanita itu. Tapi hari ini, dia malah menyelamatkannya dan mengantarnya pulang. Pria ini, pada dasarnya, saat Mentari Prawira mengejarnya, dia tidak suka. Tapi saat Mentari Prawira mengabaikannya, dia malah mengejarnya. Aku tidak peduli. Kakak Arjuna adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Ibu, kita harus cepat. Ternyata kalian yang ingin membunuhku. Aku takut kakak Arjuna akan terpesona oleh wanita itu. Bagaimana kalau kita cari orang untuk merusak namanya? Aku ingin lihat apakah kakak Arjuna nanti akan menikahinya. Kalau begitu, aku akan bermain-main dengan kalian. Bagaimana kalau kita cari seseorang untuk membuatnya rusak nama? Aku ingin lihat kakak Arjuna nanti. Apakah dia akan menikahinya? Kalau begitu, aku akan ikut bermain dengan kalian. Semua orang sudah bekerja keras di paruh pertama tahun ini. Mari kita bersulang untuk Ketua Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi. Untuk Anda. Terima kasih. Untuk Anda. Maaf, aku tidak bisa minum lagi. Ketua Dewan Direksi baik-baik saja. Kamu mabuk, ya? Kami punya kamar di sini. Bagaimana kalau pelanggan istirahat di kamar? Hei, aku rasa itu ide bagus. Kalau begitu, tolong, bantu Ketua Dewan Direksi kami untuk istirahat. Baik. Ketua Dewan Direksi, pelan-pelan saja. Kirana, kakak datang. Kakak Kirana datang. Kau sudah kembali? Kenapa kau menatapku seperti itu? Oh ya, kau ada waktu, pergilah temui Dewi Gunawan. Dewi, ada apa? Dia berselingkuh dengan suami orang dan dipukuli oleh istri pria itu bersama orang-orangnya. Tidak mungkin. Seharusnya itu kamu. Aku apa? Beraninya kau mencelakai Dewi? Sebenarnya, aku yang mencelakainya atau dia yang mencelakaiku. Kau sendiri tahu. Jadi kau sudah tahu sejak awal? Dewi? Dewiku.
Gadis kecil itu benar-benar menarik. Ingat, lain kali cari aku lagi ya. Dasar bajingan. Beraninya kau memukulku? Mentari Prawira, aku akan membunuhmu. Dasar wanita jahat. Kalau bukan karena ulahmu sendiri, mana mungkin jadi begini? Kaulah yang mencelakaiku. Seharusnya kaulah yang terluka dan dipukuli. Diberitakan di mana-mana. Dan rusak nama. Jangan pukul Dewi. Kalau bukan karena niat jahatmu padaku duluan, mana mungkin semua ini terjadi? Jelas-jelas kaulah yang mencelakaiku. Mentari Prawira, aku akan membunuhmu. Semoga kau mati mengenaskan. Lepaskan aku. Sepertinya kita tidak bisa bicara baik-baik, apalagi hidup bersama. Kalian, usir mereka keluar. Mentari Prawira, lepaskan aku. Mentari Prawira, aku akan membunuhmu. Mulai sekarang tanpa izinku, kalian tidak boleh lagi menginjakkan kaki di kediaman Prawira. Kau. Wanita sialan ini. Ketua Dewan Direksi, berita tentang Anda memecat Putri Gunawan dan putrinya, serta mengusir mereka dari villa, sudah viral di internet. Ketua Dewan Direksi, banyak wartawan menunggu di depan gedung. Bagaimana kalau kita masuk lewat parkiran bawah tanah saja? Masuk saja lewat pintu utama. Kalau tidak, nanti saya terlihat seperti pengecut. Nona Prawira, bisa kami wawancarai? Apa yang dikatakan di internet itu benar? Apa Anda benar-benar mengusir ibu tiri Anda? Ayahmu baru saja meninggal, kau memperlakukan ibu tiri dan adik perempuanmu seperti ini, apa kau tidak merasa bersalah? Itu karena mereka merugikan kepentingan perusahaan. Jadi Anda benar-benar memecat mereka dan mengusir mereka? Kenapa Anda begitu kejam? Mereka makan uang. Apa saya harus terus membiarkan mereka agar tidak disebut kejam? Perusahaan ini bukan milik saya sendiri. Saya harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan investor perusahaan saya. Kalau begitu memecat mereka saja sudah cukup, kenapa Anda masih memperlakukan mereka seperti ini? Tindakan Anda ini terlalu musnahkan, bukan? Benar? Apa yang Anda lakukan ini tidak keterlaluan? Nona Prawira, berapa banyak orang yang sudah kau musuhi secara diam-diam? Merebut semua harta kediaman Prawira, mengusir ibu tiri dan adik perempuanmu dari rumah, kau tidak merasa bersalah sama sekali? Sudah cukup kalian bicara? Apa urusan kediaman Prawira dengan kalian? Kalian bilang dia kejam, apa kalian orang baik? Kau, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kau, dulu ada yang melaporkanmu, memutarbalikkan fakta dan menerima suap, lalu kau menyuruh orang mematahkan kaki mereka. Dan kau, dulu ada yang terluka, kau sama sekali tidak peduli pada korban, bahkan menyalahkan korban karena berpakaian terlalu terbuka, bilang keluar malam-malam itu bukan orang baik. Korban, karena laporanmu, tidak tahan tekanan opini publik dan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung. Kalian para wartawan ini, apa kalian benar-benar peduli pada kebenaran fakta, atau hanya mencari keuntungan dari penderitaan orang lain? Terima kasih tadi. Sama-sama, lagi pula kau tunanganku. Aku tahu, kau tidak ingin menerima perjodohan ini. Nanti setelah beberapa saat, aku akan berinisiatif menemui kakek Wijaya, meminta pembatalan pertunangan. Kau? Nanti setelah beberapa waktu, saya akan berinisiatif menemui kakek Wijaya untuk meminta pembatalan pertunangan. Kamu? Rapat akan segera dimulai. Permisi, saya pergi rapat dulu. Gara-gara kamu, harga saham perusahaan langsung anjlok 5 poin. Bagaimanapun juga kamu adalah ketua dewan direksi. Tidak bisakah kamu sedikit lebih murah hati dan menahan diri? Kamu juga tahu aku, ketua dewan direksi. Lalu, pekerjaan yang kuserahkan padamu, kenapa tidak pernah kamu kerjakan? Masih sempat-sempatnya mencari kesalahanku di sini. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku sedang membicarakan berita hari ini. Ini bukan hanya masalahmu sendiri, tapi ini menyangkut kepentingan kita semua. Ketua Dewan Direksi, apa kamu sudah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini? Beberapa hari lagi, bukankah ada acara amal? Nanti grup Prawira bisa menyumbangkan lebih banyak uang untuk amal, dan masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Ketua Dewan Direksi, ide ini bagus sekali. Rapat hari ini sampai di sini saja. Direktur Setiawan. Aku ingat pinggangmu kurang baik. Bagaimana kalau kuberikan liburan setengah tahun padamu? Pulanglah dan istirahat yang baik. Tidak apa-apa, ini sudah penyakit lama, sudah terbiasa. Penyakit lama, justru harus pulang dan istirahat yang baik. Sebaiknya kamu pulang dan istirahat. Mentari Prawira, kau memang kejam.
Kita lihat saja nanti. Lumayan juga cewek ini. Jangan kalian sakiti dia. Ada aku di sini. Kalian jangan harap bisa menyakitinya. Aku sudah lapor polisi. Polisi akan segera datang. Mentari, kamu tidak apa-apa? Menurutmu? Aku lega kalau kamu baik-baik saja. Bangun. Bangun. Bangunlah. Wanita ini bodoh atau sengaja? Hei, bangun. Mentari, cepat. Bawa aku ke rumah sakit. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Sama-sama. Kau menyelamatkanku juga untuk menolongku. Kau sudah menolongku, bagaimana aku harus berterima kasih? Aku menyelamatkanmu, bukan agar kau berterima kasih padaku. Aku hanya tidak tahan. Beberapa pria dewasa menindas seorang wanita lemah. Jika kau tidak bicara, aku akan pergi. Biaya pengobatan sudah kubayar. Tunggu, bisakah aku berteman denganmu? Tidak. Apa kau masih marah karena masalah di mal? Semua itu salah kasih. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Aku tidak pernah marah pada orang yang tidak pantas. Apa kau sangat membenciku? Apa salahku? Aku akan berubah. Mentari, Mentari. Bukankah kau hanya terlahir di keluarga kaya? Sombong sekali. Cepat atau lambat, kau akan jadi milikku. Mentari, duduk di sini. Rizky Gunawan, kenapa kau membawa wanita ini kemari? Kau benar-benar keterlaluan. Bibi, Bibi. Aku akan memberi pelajaran pada wanita ini. Bibi, masalah ini sudah berlalu. Jangan terus mempermasalahkannya lagi. Kamu tahu aku bibimu? Kamu masih membela orang luar? Membantu wanita ini? Aku membela kebenaran, bukan keluarga. Lagi pula, Nona Prawira tidak ada hubungannya dengan ini. Dia jelas-jelas. Dia apa dia? Aku rasa kamu sudah jatuh cinta padanya, ya? Kamu sampai lupa diri. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaanku padanya. Aku hanya merasa apa yang kalian lakukan itu salah. Apa yang kulakukan? Bukan giliranmu untuk mencamahiku. Jika kamu berani bicara lagi, aku tidak akan menganggapmu keponakanku lagi. Bibi, bisakah kamu bersikap masuk akal? Jangan panggil aku Bibi. Aku tidak punya keponakan pengkhianat sepertimu. Mentari, bibiku juga terlalu menyayangi Dewi Gunawan. Aku di sini meminta maaf padamu atas nama mereka. Bukan kamu yang menargetkan aku. Kenapa harus minta maaf? Kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Mentari, kemarilah sebentar. Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Jauhi pria itu. Dia tidak punya niat baik. Mentari, kemarilah sebentar. Ada yang ingin kubicarakan. Jauhi pria itu. Dia tidak punya niat baik. Terima kasih atas peringatanmu. Tapi urusanku, tidak perlu kau khawatirkan. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Rizky Gunawan adalah keponakan Putri Gunawan. Mereka selalu punya hubungan baik. Tadi mereka hanya berpura-pura di depanmu. Tidak bisakah Rizky Gunawan masih punya hati nurani? Tidak mau menjadi kaki tangan? Rizky Gunawan sama sekali bukan orang yang punya hati nurani. Kalau tidak, kenapa dia mencarimu setelah istrinya meninggal? Dia pasti akan membantu Putri Gunawan dan putrinya untuk melawanimu, merebut perusahaanmu. Bagaimana kau tahu sebanyak ini? Pokoknya kau percaya saja padaku. Aku pergi dulu. Bisakah kau berhenti menggangguku? Rizky, apa yang kau katakan? Jelas-jelas kau yang... Aku sudah bicara dengan sangat jelas. Kita jangan berhubungan lagi. Tidak mengerti? Jelas-jelas itu kamu? Aku sudah bicara sangat jelas. Kita jangan berhubungan lagi. Tidak mengerti? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Apa karena Mentari Prawira? Apa kamu sudah jatuh cinta padanya? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Dulu kita jelas-jelas baik-baik saja. Dulu, aku peduli padamu demi Anggun. Makanya aku sering menjagamu. Tapi sekarang, setelah melihat sifat aslimu, aku tidak mau melihatmu lagi. Kamu bohong. Kamu memang sudah jatuh cinta padanya. Apa bagusnya dia? Kalian berkenal berapa lama? Dia baik dalam segala hal. Memangnya kenapa?
Kalau aku menyukainya, jangan pernah mencariku lagi. Nona Prawira, kapan kamu datang? Apa kamu dengar semua yang kami bicarakan tadi? Jangan berulah. Itu dia yang menggodamu. Hari ini aku akan menghajarnya sampai mati. Sudah cukup berulah. Kamu memukulku? Demi dia, kamu benar-benar memukulku? Apa kau belum puas? Kamu memukulku? Demi dia, kau berani memukulku? Ini agar kau sadar. Aku membenci kalian. Maaf, aku sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa. Nona Prawira, sebenarnya apa yang kukatakan tadi itu serius. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku tahu mungkin aku tidak pantas untukmu, tapi Kita tidak mungkin bersama. Aku sudah punya tunangan laki-laki. aku tahu aku tidak berharap bisa bersamamu. Aku hanya ingin mengungkapkan isi hatiku agar tidak ada penyesalan. Nona Prawira, bisakah kita berteman? Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengganggumu. Aku hanya ingin menjadi seperti seorang teman saat kau tidak bahagia dan menemanimu mengobrol saat kau bosan. Kalau begitu, ingat baik-baik, kita hanya teman biasa. Baik, bisa berteman biasa denganmu, aku sudah sangat senang. Bagaimana menurutmu yang ini? Ganteng sekali. Lihat pacarmu memakai ini. Sangat cocok sekali. Aku pacarnya gesek kartu. Baju ini kubeli. Anggap saja ini ucapan terima kasih kepada Bapak Gunawan karena sudah mengantarkan payung untuk tunanganku. Bagaimana dia tahu? Apa dia tadi di dekat grup Prawira? Lalu mengikutiku sampai sini? Kau mengabaikan perkataanku, ya? Jika kau terus berhubungan dengannya, cepat atau lambat kau akan ditipu harta dan kehormatanmu. Urusanku. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Bagaimana tidak ada hubungannya? Aku tunanganmu. Bukankah kau sudah bilang tidak ingin menikahiku? Kalau begitu, besok aku akan menemui kakek Wijaya untuk membatalkan pertunangan. Kau ingin membatalkan pertunangan denganku demi dia? Kau sudah bilang tidak ingin menikahiku. Ini pas sekali. Bagaimana jika aku berubah pikiran? Sudah terlambat. Mentari, kau akan membatalkan pertunangan dengan Arjuna Wijaya? Ya. Kalau begitu, kau mau bersamaku sekarang? Kamu akan membatalkan pertunanganmu dengan Arjuna Wijaya? Ya. Jadi, kamu mau bersamaku sekarang? Sebelum pertunangan benar-benar dibatalkan, aku tidak ingin membicarakan masalah percintaan. Baik, aku akan menunggu. Aku punya banyak waktu. Kakak Arjuna, kenapa kamu murung? Bagaimana kalau aku menemanimu minum beberapa gelas? Enya, Apa yang kamu katakan? Enya, tidak mengerti. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kakak Arjuna, kamu tahu aku selalu menyukaimu. Kamu pikir kamu pantas? Mata duitan, kejam, dan licik. Bahkan jika kita bersama, itu hanya akan jadi berita. Bahkan jika semua wanita di dunia mati, aku tidak akan melirikmu. Kenapa kamu tidak syuting dengan baik hari ini? Aku sedang tidak mood, tidak fokus. Kamu sedang tidak mood. Kalau begitu, aku akan membantumu menenangkan diri. Rizky, apa kamu di dalam? Aku datang. Kenapa lama sekali baru buka pintu? Tadi aku ketiduran, jadi tidak dengar. Tidak ada yang menarik di sini. Ayo kita keluar. Aku lelah, tidak ingin bergerak. Di mana kasih Adiputra? Kenapa tiba-tiba menanyakannya? Aku dengar dia ada adegan hari ini. Hanya bertanya iseng saja. Aku juga tidak tahu dia pergi kemana. Akhir-akhir ini aku bahkan tidak ingin bicara dengannya. Ayo, aku akan mengajakmu jalan-jalan.
Sebenarnya, aku juga selalu ingin menjadi aktris, hanya saja ayahku tidak setuju. Ayahmu juga demi kebaikanmu. Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini aku pinjam tempat ini untuk mencoba? Itu. Kalau kamu keberatan, lupakan saja. Ini pekerjaanmu. Aku tidak seharusnya mengganggu pekerjaanmu. Tidak apa-apa. Ini kan cuma syuting. Kalau begitu, aku mau jadi pemeran utama wanita. Baik, aku ikut maumu. Sutradara, adegan selanjutnya apa? Pukul pelakor. Berikan naskah itu pada Nona Prawira. Lihatlah asal-usulmu. Apa kamu pantas? Cut. Terlalu cepat, ulangi lagi. Lihatlah asal-usulmu. Apa kamu pantas untuknya? Aku beritahu kamu, hanya aku yang bisa membantunya. Hanya aku yang bisa membuatnya sukses. Apakah ini alasanmu menjadi pelakor? Dalam cinta, yang tidak dicintai itulah pelakor. Dalam cinta, yang tidak dicintai itulah pelakornya. Cut. Protagonis wanita tidak berkelahi sekuat itu. Kalian seharusnya saling bergumul. Adegan tamparan, ulangi lagi. Pergi. Mati kau. Merebut suami orang. Kau merusak keluarga orang. Pergi. Berhenti. Dasar gila. Cut. 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 Adegan sudah selesai. Kenapa kau masih memukulku? Jangan kira aku tidak tahu kau sengaja. Meskipun aku sengaja, apa yang bisa kau lakukan padaku? Hentikan. Jangan ribut lagi. Dia yang menggangguku dan sengaja memukulku. Diamlah. Dia yang cari masalah denganku. Sengaja memukulku. Sudah. Jangan banyak bicara. Bapak Gunawan, apa syutingnya masih lanjut? Aktor lain sudah menunggu. Lanjut. Kembali dan perbaiki riasanmu, lalu beraktinglah dengan benar. Aku tidak mau. Kalau kau bicara lagi, aku akan menggantimu. Sudah puas melampiaskan amarahmu. Ayo kita pergi. Bukankah kau pergi ke keluarga Wijaya untuk membatalkan pertunangan? Kenapa kau punya waktu mencariku? Kakek Wijaya ada urusan dan pergi jauh. Aku lihat tidak ada orang di rumah, jadi aku datang mencarimu. Tidak pergi pagi, tidak pergi malam, malah pergi di saat seperti ini. Pasti Arjuna Wijaya yang merencanakan ini. Aku sudah sampai. Cepatlah kembali. Mentari, ini bukan kisah abadi. Aku hanya merasa tidak bisa bertemu denganmu, dan aku sangat tidak rela berpisah denganmu. Besok aku akan mencarimu lagi. Cepatlah kembali. Aku benar-benar ingin segera menikahimu dan membawamu pulang, agar aku bisa melihatmu siang malam dan tidak perlu berpisah denganmu lagi. Aku akan menunggu. Kau tidak akan membiarkanku masuk dan duduk sebentar? Pergi ke rumahku dan tunggu aku. Aku kira kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Mana mungkin? Aku hanya ingin membantu Bibi mendapatkan grup Prawira. Kalau begitu, kamu janji tidak akan jatuh cinta padanya? Tentu saja tidak. Siapa itu? Mentari Prawira meneleponku. Jangan diangkat, kita lanjutkan. Kamu sudah sampai rumah? Kenapa tidak mengangkat telepon? Memangnya kenapa kalau dia gadis kaya? Dia tetap terpikat padaku. Rizky, kamu di rumah? Aku seperti mendengar suara Mentari Prawira. Rizky. Gawat. Benar dia. Kamu sembunyi di sini dulu. Jangan bersuara. Kamu? Kenapa kamu di sini? Aku telepon, kamu tidak diangkat.
Pesan tidak dibalas. Aku khawatir, jadi aku datang untuk melihat. Kalau begitu, bagaimana kamu bisa masuk ke rumahku? Aku sudah menekan bel pintu, tapi tidak ada yang membuka. Aku coba tanggal lahirmu, tidak disangka, terbuka. Apa aku salah? Kalau begitu aku tidak akan datang lagi. Tidak. Aku hanya sedikit terkejut. Aku malah berharap kamu lebih sering datang menemuiku. Aku mau ke kamar mandi. Kamu mau ke kamar mandi untuk apa? Cuci tangan dong. Kan di kamar mandiku rusak. Aku akan mengantarmu ke kamar lain. Ayo. Hei, kenapa kamu begitu gugup? Apa kamu menyembunyikan wanita lain di kamar? Mana mungkin? Orang yang kucintai hanya kamu. Benarkah? Kalau begitu aku akan memeriksanya. Mentari. Lihat kan? Sudah kubilang tidak ada kan? Lihat kan? Sudah kubilang tidak ada. Ini kan ada air. Aku lupa kalau sudah memperbaikinya. Aku terlalu bersemangat melihatmu. Ayo, aku akan mengajakmu melihat-lihat kamar lain. Mentari. Hari sudah sangat malam. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Malam ini aku tidak akan pulang. Kamu tidak akan pulang? Kamu tidak ingin aku menginap? Bukan. Tentu saja aku ingin kamu menginap. Hanya saja, kita berdua belum menikah. Aku takut. Tidak baik jika orang-orang membicarakannya. Biarkan saja mereka bicara apapun yang mereka mau. Hei, Bapak Gunawan. Maaf ya, malam ini kamu tidur di sofa. Malam-malam menginap di rumahku hanya untuk membuatku tidur di sofa. Malam-malam menginap di rumahku hanya untuk membuatku tidur di sofa. Pria tidak menghargai apa yang mereka dapatkan. Jadi, kau tidur di sofa ruang tamu. Baiklah. Tidak menyangka dengan status seperti ini, kembali ke rumah sendiri. Sungguh konyol. Mentari ini jauh lebih sulit dihadapi daripada Anggun. Mulai sekarang, aku harus lebih berhati-hati. Ketua Dewan Direksi, rumor tentang Anda beredar di internet. Saya mengerti. Anda boleh keluar sekarang. Baik. Mengapa kamu tidak mau dinasihati? Bagaimana kalian bisa? Bisa apa? Aku juga sudah bilang padamu. Aku akan membatalkan tunangan kita. Jika kamu merasa malu, kamu bisa langsung mengumumkan sekarang bahwa kamu sudah membatalkan tunangan denganku. Aku tidak marah soal itu. Tapi Rizky Gunawan memang bukan orang baik. Lihat saja sendiri. Sekarang kamu pasti percaya kalau karakter Rizky Gunawan itu buruk, kan? Sebelum kamu pergi ke rumahnya, dia masih berkencan dengan Kasih Adiputra. Terus? Tentu saja menjauh darinya dan jangan pernah bertemu lagi. Aku sudah tahu apa yang kamu katakan. Pergilah. Apa rencanamu? Apa kamu tidak ingin berpisah dengannya? Apa kamu bodoh? Urusanku bukan urusanmu. Kamu sudah tahu Rizky Gunawan bermasalah sejak awal, kan? Kamu ingin pukul balik? Ya. Kamu tidak perlu berkorban sebesar ini untuk menghadapi mereka. Aku akan membantumu menghadapi mereka. Kamu jauhi Rizky Gunawan. Aku akan membalas dendamku sendiri. Aku bisa membantumu. Aku tunanganmu. Saat aku menghilang, kau tak pernah membantuku. Selalu menjauhiku. Sekarang aku tak butuh lagi. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Dulu aku salah. Aku tak menjilat ludah sendiri. Jika kau benar ingin membantuku, umumkan saja bahwa pertunangan kita sudah dibatalkan.
Aku sudah melihat berita di internet. Maafkan aku. Aku tak bisa menahan diri tadi malam, makanya aku memelukmu. Tidak apa-apa. Aku juga tak bisa menahan diri sampai menginap di rumahmu, kan? Aku dengar Arjuna Wijaya sudah membatalkan pertunangan denganmu. Jadi, kau bisa menikah denganku sekarang? Kau ingin menikahiku semudah itu? Terlalu tak tulus, kan? Kalau begini, maukah kau menikah denganku? Aku akan memikirkannya. Hanya memikirkannya? Aku membatalkan pertunangan dengan keluarga Wijaya demi kau. Semua tata krama yang seharusnya tak boleh kurang, dan tak boleh terlihat murahan, agar tak jadi bahan tertawaan orang. Tenang saja, aku pasti akan menikahimu dengan berjaya. Pelakor tetaplah pelakor. Selamanya rahasia, tak akan berhasil. Hanya akan jadi mainan pria. Jangan sombong. Rizky cepat atau lambat akan jadi milikku. Benarkah? Rizky akan menikah denganku. Tidak mungkin, kau bohong. Ini cincin pemberian Rizky. Dia melamarku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mentari Prawira. Mentari Prawira. Bukankah sudah kubilang jangan mencariku jika tidak ada apa-apa? Kenapa kau datang lagi? Apakah takut Mentari Prawira melihat dan merusak hubungan yang baru kalian bangun? Rizky? Apa kau jatuh cinta padanya? Tidak. Bukankah sudah kubilang, aku hanya memanfaatkannya. Memanfaatkannya sampai menikahinya? Aku tidak mengizinkanmu menikahinya. Hanya jika aku menikahinya, grup Prawira bisa jadi milikku. Lalu bagaimana denganku? Kau bilang akan menikahiku. Setelah aku mengambil alih grup Prawira, aku akan menikahimu. Tidak, aku tidak mau mendengarmu. Terakhir kali kau bilang akan menikahiku setelah mengambil alih grup Adiputra, kau akan menikahiku. Tapi yang kudapat adalah kau menikah dengan Mentari Prawira. Siapa tahu setelah kau mengambil alih grup Prawira, kali ini kau akan menikahi siapa lagi? Aku akan menikahi siapapun yang kuinginkan. Apa hakmu membatasiku? Jangan lupa, kau sendiri adalah seorang pelakor. Jangan lupa, kamu sendiri itu seorang pelakor. Bahkan, kamu juga bilang begitu? Apa kamu tidak punya hati nurani? Aku ini pelakornya siapa? Aku bilang padamu, kamu harus menikahiku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Urusan Anggun akan kubongkar ke publik. Rizky, kamu berani memukulku? Sepanjang hidupku, aku paling benci diancam. Jangan membuatku marah. Kita berdua tidak akan baik-baik saja. Aku terlalu mencintaimu. Aku takut kehilanganmu. Tidak akan. Kamulah yang kucintai. Maafkan aku. Masih sakit? Aku tadi juga terlalu marah. Aku tidak menyangka kamu berani mengancamku. Tidak berani lagi. Tidak berani lagi. Anak baik. Aku akan segera menggantinya untukmu. Putramu benar-benar dengan putri dari grup Prawira sudah bersama? Tentu saja benar. Kalau begitu kamu beruntung. Keluarga Prawira adalah keluarga kaya raya, sangat berduit. Betul. Keluarga mereka sangat kaya. Kamu sebagai ibu mertua mungkin akan sulit, ya? Apa yang sulit? Keluarga mereka, sekaya apapun, begitu masuk ke keluarga Gunawan, mereka harus patuh dan menghormati ibu mertua ini. Kan? Lihat, bukankah itu Nona Prawira? Restoran ini sepertinya milik grup Prawira. Kamu sebagai calon ibu mertua makan di sini tidak akan ditagih, kan? Dia berani menagihku? Ayo, kita pergi. Kalian belum membayar? Siapa yang akan membayar? Aku adalah calon ibu mertua Nona Prawira. Aku tidak mengenalmu. Tolong bayar tagihannya. Bukankah Nona Prawira ada di sana? Bagaimana kalau kamu pergi bertanya padanya? Aku adalah Ibu Rizky. Katakan pada pelayan untuk membebaskan tagihanku. Sekarang benar-benar banyak penipu. Kalau miskin sampai tidak bisa minum teh, jangan masuk. Siapa yang kamu bilang tidak tahu malu? Siapa yang tidak tahu malu? Kamu? Jika kamu berani menyentuhku lagi, aku tidak akan segan-segan padamu. Aku adalah calon ibu mertuamu. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Awas, aku akan menyuruh Rizky mencampakkanmu. Bicara seolah-olah itu benar. Jangankan kamu Ibu Rizky Gunawan, bahkan jika dia berdiri di depanku, dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun dengan suara keras kepadaku. Kamu, pergi jauh-jauh sana. Tunggu saja, aku akan menelpon Rizky sekarang. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengurusmu. Halo, Rizky. Cepat datang ke sini, cepat bantu ibumu. Gadis keluarga Prawira itu belum masuk ke keluarga, tapi sudah berani menyentuhku, menggangguku. Cepat datang.
Berikan dia pelajaran. Biarkan dia tahu apa itu bakti. Ada apa sebenarnya? Apa ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Dia hanya mengandalkan statusnya sebagai putri keluarga Prawira dan tidak menghormati saya, calon ibu mertuanya. Ibumu langsung memintaku untuk memberinya makan gratis. Ketika aku menolak, dia mencoba memukulku. Apa aku harus membiarkannya memukulku? Jadi, aku mendorongnya. Lihat, dia mengakuinya. Cepat suruh dia minta maaf padaku. Mentari, memang salah ibuku yang main tangan, tapi bagaimanapun juga dia adalah orang tua. Begini saja, kamu minta maaf padanya, dan masalah ini selesai. Bagaimana? Hari ini ibumu datang ke sini, makan dan minta gratis. Besok dia pergi ke toko perhiasan di bawah perusahaanku. Apa aku juga harus memberinya satu set perhiasan? Suatu hari dia tiba-tiba ingin mengunjungi proyek propertiku. Apa aku harus memberinya satu rumah? Beraninya kamu bicara seperti itu pada anakku? Apa itu milikmu dan milikku? Setelah kamu menikah ke keluarga kami, semua yang kamu miliki akan menjadi milik kami. Nanti, apapun yang aku inginkan, kamu harus memberikannya, kan? Jadi ini skema kalian. Kalau begitu, aku tidak akan menikah. Mentari, Jangan kejar, memanjakan sifat jeleknya. ibu, jangan membuat masalah lagi untukku. Mentari, 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 aku salah. Ibuku salah, kami tidak bermaksud begitu. Ibumu sudah bicara sangat jelas. Setelah menikah, milikku akan jadi milik kalian. Apapun yang ibumu inginkan, aku harus memberikannya. Maksud ibuku adalah, sebenarnya setelah kita menikah, semuanya akan jadi milik bersama. Kami sama sekali tidak bermaksud mengincar hartamu. Ada atau tidaknya niat itu, kalian sendiri yang tahu. Mentari, 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 jangan pergi. Mentari, Mentari, jangan pergi, Mentari. Mentari, dengarkan penjelasanku. Sudah cukup? Tidak. Pernikahan ini tidak boleh gagal. Aku harus mencari cara. Mentari? Mentari. Bukankah aku sudah bicara sangat jelas? Kenapa kau masih mencariku? Mentari, aku menulis kontrak nikah. Coba lihat. Mentari, aku sudah menulis kontrak nikah, lihat ini. Hartamu hanya milikmu. Jika kita bercerai, aku tak akan ambil 1 sen pun darimu. Ini membuktikan, keluargaku tak mengincar hartamu, kan? Mentari, mari kita berbaikan. Aku tak bisa tanpamu. Tapi ibumu masih terlalu sulit. Aku akan memikirkannya lagi. Mentari, setelah menikah, ibuku tidak akan tinggal bersama kita. Kau bahkan tidak perlu menemuinya. Mentari, Mentari, Mentari. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Mentari, terima kasih. Sudah selarut ini masih lembur. Beberapa proyek perusahaan gagal. Aku sedang mencari cara untuk mengatasinya. Aku baru saja menduduki posisi direktur utama ini. Aku tidak ingin si tua itu memecatku. Bukankah ini mudah? Aku dengar grup Adiputra punya perusahaan renovasi, dan grup Prawira kebetulan punya hotel yang perlu direnovasi. Aku akan mengurus pekerjaan ini untukmu. Ini, kau bersedia bekerja sama denganku? Untuk siapapun aku bekerja, biarlah di antara kita. Kau benar-benar yang terbaik. Ketua Dewan Direksi, proyek kali ini banyak perusahaan mengincarnya, semua ingin bekerja sama dengan grup Prawira kita. Tentu saja. Bagaimanapun, ini adalah proyek besar senilai 500 juta. Beberapa bos besar perusahaan sudah membuat janji untuk bertemu Anda. Bagaimana Anda ingin membalasnya? Tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, sekarang inisiatif ada di tangan kita. Aku harus memikirkannya baik-baik lagi. Baik, kalau begitu saya keluar dulu. Bapak Gunawan, Proyek apa yang baru saja kalian bicarakan? Itu adalah proyek energi baru yang berhasil dimenangkan grup Prawira beberapa hari yang lalu. Negara sekarang sedang menganjurkan pengembangan energi baru. Proyekmu ini pasti akan untung besar. Mungkin bisa menghasilkan sekitar 1 miliar. Bukankah kamu pernah bilang, biarlah di antara kita? Bagaimana kalau proyek ini, kamu ajak aku juga? Kerjasama dengan siapapun kan tetap kerjasama. Bukan aku tidak mau mengajakmu. Kalau kamu mau untung harus investasi dulu. Bukankah kau bilang sebelumnya, biarlah di antara kita? Bagaimana kalau kau ajak aku ikut proyek ini? Kerjasama dengan siapapun tetap kerjasama, kan? Bukan aku tak mau mengajakmu.
Jika kau ingin untung, kau harus investasi dulu. Setidaknya kau harus mengeluarkan 100 juta. Apa grup Adiputra bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekarang? Tidak masalah. Aku bisa memikirkan caranya. Baik, jika kau bisa mengeluarkan 100 juta, aku akan mengajakmu ikut proyek ini. Bibi, Aku hanya bisa mengeluarkan 5 juta. hanya 5 juta? Bibi, mana uangmu? Aku di sini juga hanya punya 10 juta. Kita berdua kalau digabungkan masih jauh dari 100 juta. Grup Prawira, bukankah baru saja memberimu uang muka 50 juta? Kau keluarkan dulu 50 juta itu untuk keadaan darurat. Ini korupsi dana. Kau bisa menggantinya nanti, kan? Kalau begitu, kita masih kurang 30 juta. Kau pikirkan cara lain lagi. Tuan Gunawan, kami bisa memproses pinjaman untuk Anda, tapi butuh saham perusahaan sebagai jaminan. Baik, aku setuju menggunakan saham grup Adiputra sebagai jaminan. Mau merayakan sesuatu denganku? Tidak bisa. 2 hari ini aku sangat sibuk. Kamu gadis penggoda. Tidak suka? Suka. Suka sampai ingin melahapmu. Mentari, Kamu mengkhianatiku. bukan begitu. Sudah tertangkap basah. Kamu masih tidak mengaku. Itu dia. Dia yang menggodaku. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Jelas-jelas kamu yang terlalu genit. Tak bisa kendalikan nafsu. Dan kamu, pelakor bejat. Jelas-jelas tahu aku pacaran dengannya. Masuk hubungan kami. Kami benar-benar saling mencintai. Diam. Mentari, dengarkan penjelasanku. Bukan begitu. Jangan sentuh aku. Merasa jijik? Mentari, Mentari. Dia sudah tahu semuanya. Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa engkau masih mencarinya? Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku tertangkap olehnya? Kaulah yang memintaku datang ke hotel. Kaulah itu. Jika kau berani bicara lagi, akan kupotong lidahmu. Ingat, nanti siapapun yang bertanya, katakan saja kaulah yang menggodaku. Mengerti? Mentari, Mentari, keluarlah temui aku. Keadaannya tidak seperti yang kau lihat. Aku dijebak masuk ke kamar hotel. Mentari, Mentari. Mentari, Mentari. Mentari, keluarlah temui aku. Mentari, dengarkan penjelasanku. Mentari. Mentari, dengarkan penjelasanku. Mentari, keluarlah temui aku. Mentari. Rizky Gunawan, ini baru permulaan. Apa yang kau berutang padaku, aku akan membuatmu membayarnya 2 kali lipat. Wanita ini begitu kejam, membuatku menunggu 1 malam penuh. Bapak Gunawan. Bapak Gunawan, Bapak Gunawan, gawat, gawat, masalah korupsi dana Anda sudah diketahui grup Prawira. Mereka sekarang sudah pergi ke perusahaan kita, meminta Anda segera membayar kembali. Sekarang polisi juga sudah datang. Bagaimana ini? Pelan-pelan, saya akan mengantar Anda ke sana. Mengingat Anda telah menyalahgunakan dana proyek grup Prawira, perusahaan kami memberi Anda waktu 3 hari untuk mengembalikan uang muka proyek 50 juta dan membayar denda pelanggaran kontrak 30 juta. Kami juga akan membatalkan kerjasama. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam 3 hari? Itu urusanmu. Jika tidak bisa mengembalikan, bersiaplah mendekam di penjara lama. Dasar sok kuat. Bapak Gunawan, berita tentang Anda yang menyinggung grup Prawira dan menyalahgunakan dana telah menyebar. Banyak klien kami dan pemasok telah membatalkan kerjasama. Bahkan banyak karyawan kami telah direkrut. Apa yang harus kita lakukan? Kau bertanya padaku, apa aku tahu harus berbuat apa? Sekarang prioritas utama adalah mengumpulkan uang muka 50 juta dan denda.
Ini ulahmu, bereskan. Yang bisa menyelamatkanku hanya Mentari Prawira. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Jangan-jangan dia memblokirku? Ada apa denganmu? Kenapa kau tidak bisa mengendalikan dirimu? Mentari Prawira akhirnya setuju menikahimu. Tidak bisakah kau berpura-pura dan bersabar sedikit lagi? Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa memergokiku. Apa yang bisa kau pikirkan? Di otakmu itu, hanya memikirkan main perempuan. Jika kau mendapatkan grup Prawira, wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Bibi, aku tahu aku salah. Lalu, apa yang harus kulakukan sekarang? Mentari Prawira tahu tentang aku korupsi dana. Dia memintaku dalam 3 hari mengembalikan uang muka 50 juta dan juga membayar denda 30 juta. Jika tidak, dia akan membuatku masuk penjara. Kau segera cari cara untuk mendapatkan maafnya. Bahkan jika harus berlutut, kau harus membuatnya kembali padaku. Jika tidak, rencana kita akan gagal total. Mentari, aku salah. Bisakah kau memberiku satu kesempatan lagi? Sekali selingkuh, akan selalu selingkuh. Bahkan jika kau mati karena rasa bersalah kali ini, aku tidak akan pernah kembali padamu. Kalau begitu, bisakah kau, demi hubungan kita dulu, memberiku waktu 1 bulan lagi untuk mengembalikan deposit? Bisakah kau tidak menuntut denda pembatalan? Tidak mungkin. Kalau begitu, 100 juta yang kuinvestasikan itu, kau kembalikan padaku kan? Uang yang sudah masuk ke kantongku, tidak semudah itu diambil. Mentari, kau ingin membunuhku. Bagaimanapun, kita pernah bersama. Bisakah kau tidak memusnahkanku? Maafkan aku ya. Berani mengkhianatiku, maka bersiaplah menanggung akibatnya. Mentari, aku mohon padamu, bisakah kau memaafkanku? Memaafkanmu agar kau punya kesempatan membalas dendam padaku? Aku tidak ingin mati seperti mantan istrimu, mati tanpa sebab jelas. Dari siapa kau dengar itu? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Kau tahu sendiri apakah itu omong kosong atau bukan. Si jahat ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit. Mentari, Mentari. Ada apa? Mual. Coba lihat kamu. Bersikeras menginap semalaman di sana, bukan hanya gagal memenangkan hati Mentari Prawira, tapi juga membuat dirimu sendiri sakit. Sebenarnya, dalam hatimu, kamu tidak ingin dia memaafkan aku dan kembali padaku, kan? Jawab aku benar kan? Ya, aku mencintaimu, tentu saja aku tidak ingin kamu menikahi orang lain. Jadi kamu menghancurkan aku dan menceritakan masalah Anggun Adiputra padanya? Aku tidak. Aku tidak. Lalu bagaimana dia tahu tentang masalah Anggun Adiputra? Kalau tidak, siapa lagi? Pasti kamu yang memberitahunya. Kamu bahkan pernah mengancamku dengan masalah ini sebelumnya. Aku memang pernah berpikir untuk mengancammu, tapi aku benar-benar tidak melakukannya. Kamu sudah bangun. Bukankah aku jatuh ke sungai? Kaulah yang menyelamatkanku. Aku benar-benar konyol. Orang yang kucintai ingin membunuhku. Tapi sainganku dalam cinta malah menyelamatkanku. Apa rencanamu selanjutnya? Aku harus bagaimana? Jika Rizky Gunawan tahu kamu masih hidup, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kau ingin aku membantumu melawannya? Begitu? Bukan membantuku, tapi membantu kita. Rizky Gunawan, kau dicurigai sengaja bunuh, korupsi dana, dan curi pajak? Ikut kami ke di kantor polisi. Pembunuhan sengaja apa? Kalian pasti salah kan? Akulah yang menelpon polisi. Bicarakan saja di kantor polisi. Kamu masih hidup? Membuatmu kecewa. Kecewa apa? Aku bahkan terlalu senang. Kasih, syukurlah kamu baik-baik saja.
Kapten Tan, orang ini hampir membunuhku. Tolong kalian berbuat adil untukku. Meskipun aku tidak setuju menikahimu, kamu tidak perlu menuduhku seperti ini kan? Bapak polisi, aku dijebak. Yang kukatakan adalah kebenaran. Kamu tidak hanya hampir membunuhku, tapi juga membunuh mantan istrimu, Anggun Adiputra. Kamu bohong. Apa buktimu? Ini rekaman yang diberikan Nona Chu, dengarkanlah. Lebih baik dia mati. Kalau dia mati, seluruh kediaman Adiputra akan jadi milikku. Kamu berani menjebakku. Kamu berani merekam. Seharusnya aku bisa menyimpan rahasia ini untukmu selamanya. Tapi kamu hampir membunuhku. Rizky Gunawan, kamulah yang menyakitiku duluan. Kamulah yang bersalah padaku. Kasih Adiputra, aku akan membunuhmu. Kali ini, kita berhasil mengambil alih grup Adiputra berkat kamu. Kamu menyuruh orang menipu Rizky Gunawan dengan menjaminkan saham perusahaan. Terima kasih. Dengan hubungan baik antara kedua keluarga kita, bantuan kecil ini bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, kakek tahu kamu pukul balik Rizky Gunawan dan bersamanya. Dia bilang, tunangan kita masih berlaku. Tapi tunangan kita sudah dibatalkan. Kakek sudah sangat tua, dan kesehatannya akhir-akhir ini tidak baik. Jangan sampai kita membuat orang tua itu khawatir. Aku akan bicara dengan kakek Wijaya nanti. Tapi, kamu harus tahu, tunangan kita cepat atau lambat akan dibatalkan. Tidak bisakah kita tidak membatalkannya, Mentari? Aku tahu aku salah sebelumnya, karena aku belum cukup mengenalmu. Tapi setelah berinteraksi selama ini, aku menyadari bahwa aku sudah menyukaimu. Tapi untuk sementara, aku belum ingin membicarakan perasaan. Aku tahu, tapi aku bisa menunggu. Aku hanya berharap kamu bisa memberiku kesempatan untuk mengejarmu, dan jangan lagi mendorongku pergi. Bagaimana jika aku tidak bisa membalasnya? Kalau begitu, aku akan terus menunggu. Aku tidak ingin kehilangan orang yang kusuka lagi. Dari perkataanmu itu, kamu juga pernah melepaskan orang yang kamu suka. Jika kamu bisa melepaskannya, tentu kamu juga bisa melepaskanku. Ini berbeda. Saat aku menyukainya dulu, dia sudah menikah, lalu meninggal dunia. Yang kamu maksud Anggun Adiputra? Ketua Dewan Direksi, bagian keuangan menerima pemberitahuan dari bank Anda meminjam 1 miliar di bank. Sudah beli tiket pesawatnya? Sudah lama dibeli. Saat dia sadar dan ingin mencari kami sudah terbang ke luar negeri. Biarkan dia yang melunasi 1 miliar itu. Hei, ada apa kalian kemari? Kalian dicurigai menggunakan cap palsu, menipu pinjaman besar, ikut kami. Ketua Dewan Direksi, kantor polisi mengabarkan, Dewi Gunawan menanggung semua kesalahan, Putri Gunawan dibebaskan. Kalau begitu, biarkan Putri Gunawan berulah sebentar lagi. Ingat untuk mengirim orang untuk mengawasinya secara diam-diam. Baik. Mentari, tolong lepaskan Dewi. Kumohon, lepaskan Dewi. Saat dia melakukan ini, dia seharusnya memikirkan konsekuensinya. Dewi baru 24 tahun. Jika dihukum, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Itu pantas dia dapatkan. Kalau bukan karena dia mendorongku dari tebing, dan aku tidak punya bukti, aku pasti sudah menuntutnya dengan tuduhan coba bunuh, dan membawanya ke pengadilan. Kumohon padamu ya. Lagi pula uangnya sudah kembali, dan tidak ada kerugian. Jadi tolong lepaskan Dewi. Aku berjanji seumur hidup ini, dia tidak akan pernah mengganggumu lagi, oke? Apa menurutmu aku akan percaya? Air mata buaya. Aku benar-benar menyesal. Jadi tolong lepaskan Dewi. Mentari, tolong lepaskan Dewi. Mentari Prawira. Karena kau bersikeras musnahkan aku, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Bunuh kau, wanita ini. Kau membuat anakku di penjara. Rizky Gunawan di penjara memang pantas dia dapatkan. Pantas apanya? Ini semua salahmu. Kenapa kau begitu kejam? Kau merebut perusahaan anakku. Membuat anakku di penjara. Ya Tuhan, bukalah matamu. Sambar dia. Apa kau masih punya akal sehat? Rizky Gunawan yang membunuh Anggun Adiputra dan hampir membunuh Kasih Adiputra. Kalau dia tidak dipenjara, siapa lagi? Dia tidak dihukum mati saja sudah bagus. Kau saja yang ditembak. Seluruh keluargamu juga ditembak. Jika kau terus ribut, aku akan lapor polisi. Semuanya, cepat lihat. Dia menindas orang, wanita jahat ini,
baru saja membuat anakku di penjara, langsung berduaan dengan pria lain. Halo, ada yang bikin ulah di umum dan menyakiti orang dengan sengaja? Tolong datang kemari. Kalian tunggu saja, aku kutuk kalian mati mengenaskan. Berita, tadi malam, sebuah mobil mewah jatuh ke Danau Selatan. Penyebab kecelakaan sedang diselidiki. Identitas pengemudi juga diselidiki. Halo? Halo, Bapak Gunawan. Wanita itu kabur. Apa? Dasar tidak berguna. Padahal kabel remnya sudah kupotong, dan kau beraksi di tikungan, kau masih tidak bisa membunuhnya? Tidak, dia terlalu tangguh. Begitu jatuh ke air, dia berhasil memecahkan jendela dan keluar. Dia sangat pandai berenang, aku sama sekali tidak bisa mengejarnya. Pandai berenang? Dia tidak bisa berenang. Bapak Gunawan, bagaimana mungkin dia tidak bisa berenang? Dengan kemampuan berenangnya, dia hampir seperti juara renang. Bagaimana mungkin? Tahun lalu dia jatuh ke kolam renang, dan hampir tenggelam. Aku tidak pernah dengar dia belajar berenang. Dalam waktu sesingkat ini, tidak mungkin dia bisa sebaik itu. Lagi pula, Mentari Prawira yang dulu selalu lemah lembut. Jangankan berkelahi dengan pria, dengan wanita saja dia tidak bisa menang. Jangan-jangan, dia bukan Mentari Prawira yang dulu? Dia palsu? Ketua Dewan Direksi Prawira sangat cakap. Sejak Ketua Dewan Direksi Prawira mengambil alih grup, beliau telah menstabilkan situasi besar grup Prawira, membuat perusahaan grup kita naik ke level yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah, kesulitan membuat orang dewasa. Nona Prawira benar-benar membuat kami terkesan. Kalian terlalu memuji. Mentari Prawira. Untuk apa kau datang? Apa kau tidak tahu ini menerobos masuk properti pribadi? Apa hakmu menuduhku? Kau hanyalah tiruan. Omong kosong apa yang kau katakan? Semuanya. Kita semua telah ditipu olehnya. Dia bukan Mentari Prawira yang asli. Dia palsu. Omong kosong belaka. Jika aku bukan Mentari Prawira, lalu siapa? Inilah Mentari Prawira yang asli. Siapa ini? Mengapa dia terlihat persis seperti Nona Prawira? Siapa di antara mereka yang asli dan siapa yang palsu? Kau pikir, dengan mencari seseorang yang dioperasi plastik agar mirip denganku, kau bisa menggantikanku? Jelas-jelas kau yang mengoperasi wajahmu agar mirip Mentari. Kaulah yang menggantikan Mentari. Tidakkah kalian menyadarinya? Tiruan ini berubah drastis dari Mentari yang dulu. Mentari yang dulu lembut dan bijaksana, sedangkan tiruan ini kejam dan tak berperasaan. Ayahku meninggal. Tentu saja, aku akan berubah. Jika aku masih lemah dan mudah ditindas seperti dulu, bagaimana aku bisa mengelola perusahaan? Aku tahu kau akan berkata begitu, tapi kau sudah memperhitungkan segalanya, namun kau melewatkan satu hal yang membongkar dirimu, yaitu, Mentari yang asli tidak bisa berenang, sedangkan kau bisa berenang. Tahun lalu, suamiku, saat mengadakan pesta ulang tahun untuk Mentari, banyak orang di sini yang hadir, bukan? Apakah kalian semua masih ingat kejadian Mentari jatuh ke air dan hampir tenggelam? Pengacara Permana, kau juga ada di sana saat itu. Kau tidak mungkin melupakan kejadian ini, kan? Kejadian ini tidak mungkin lupa. Saat itu, Nona Prawira jatuh ke air dan membuat ketua dewan direksi sangat ketakutan. Tapi, tiruan ini, beberapa hari lalu mengalami kecelakaan mobil dan jatuh ke air. Dia bahkan bisa merangkak keluar dari mobil dan berenang ke darat, serta melawan penjahat. Aku sudah bisa berenang sekarang. Memangnya kenapa? Kenapa aku tidak tahu? Kapan kamu belajar? Dengan siapa kamu belajar? Ada saksi atau bukti? Urusanku, kenapa harus kulaporkan satu persatu padamu? Kenapa aku yang harus membuktikan siapa diriku padamu? Bukankah seharusnya kamu yang membuktikan padaku bahwa dia adalah aku? Justru karena kamu penuh celah, maka kamu harus membuktikan. Karena kamu tidak bisa menunjukkan bukti, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Pengawal, usir dia. Hentikan. Putri Gunawan bilang kamu Mentari yang asli. Kalau begitu aku tanya padamu, selama ini kamu kemana? Bagaimana kamu pergi? Ada saksi atau bukti? Kenapa kamu tidak segera setelah Mentari tiba di kediaman Prawira, langsung mengungkapnya? Aku takut. Saat aku menemukan Mentari, dia sudah seperti ini, amnesia. Sepertinya dia trauma, dan sangat takut pada orang. Itu semua hanya sepihak. Mentari tidak bisa membuktikan dirinya. Lalu bagaimana caramu membuktikan bahwa yang di sampingmu ini asli? Atas dasar apa kamu mengusir Mentari? Arjuna, sudah begini keadaannya? Kamu masih melindungi tiruan ini? Tidakkah kamu berpikir baik-baik? Betapa Mentari yang dulu sangat menyukaimu, selalu menempel padamu setiap hari? Sementara tiruan ini begitu dingin padamu? Tidak ada sedikit pun kebahagiaan di matanya? Ini adalah celahnya? Orang bisa berubah. Seperti dulu aku tidak suka Mentari, tapi sekarang aku menyukainya.
Apa kau akan membuktikan kalau aku juga palsu karena itu? Bagaimana bisa sama? Tiruan ini punya banyak sekali kelemahan, sementara Mentari Prawira yang asli ada di sini. Kau, Cukup. Aku ulangi lagi, kecuali kau bisa membuktikan bahwa yang di sampingmu ini adalah Mentari yang asli. Kalau tidak, jangan harap bisa menyentuhnya sedikit pun. pengacara Permana? Karena identitas tiruan ini diragukan, maka menurutku sebelum masalah ini diselidiki tuntas, tiruan ini tidak boleh menggunakan apapun milik kediaman Prawira, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Tentu saja, dia juga harus dicopot dari jabatan Ketua Dewan Direksi Grup Prawira. Secara prosedur, itu tidak salah, tetapi nyonya yang di samping Anda ini, sebelum hasil penyelidikan jelas, juga tidak boleh menggunakan segala aset bergerak dan tidak bergerak Grup Prawira, dan juga tidak boleh menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Prawira. Baik. Perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin sehari pun, karena orang-orang dari kediaman Prawira tidak bisa menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi perusahaan. Maka saya, pemegang saham terbesar perusahaan, untuk sementara akan dengan berat hati, menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi perusahaan. Baik. Kamu bisa pergi. Ini villa keluarga Prawira. Kamu tidak berhak tinggal di sini. Kalau begitu, kita pergi bersama. Ayahku bilang dalam wasiatnya, hanya meninggalkan satu set apartemen di kota barat untukmu. Villa ini, kamu tetap tidak berhak tinggal. Kamu? Baiklah, kalau begitu, aku pergi. Mentari, kamu tidak punya tempat tujuan sekarang. Bagaimana kalau ke tempatku dulu? Baik, terima kasih. Sebenarnya kamu siapa? Jika kamu juga tidak percaya padaku, lalu mengapa kamu membantuku? Kamu mungkin bukan yang asli, tapi yang di samping Putri Gunawan mungkin juga bukan yang asli. Putri Gunawan adalah orang jahat. Aku tidak bisa membantunya berbuat jahat. Dan terlebih lagi karena aku mencintaimu, jadi aku tidak tahan melihatmu menderita. Bagaimana jika yang di samping Putri Gunawan itu yang asli, dan aku yang palsu? Bukankah kamu akan merasa bersalah padanya dan pada ayahku? Jadi, aku ingin tahu siapa kamu. Kenapa kamu berubah jadi Mentari? Menggantikan identitas Mentari. Di mana Mentari Prawira yang asli? Bagaimana jika aku bilang, tubuhku adalah Mentari Prawira yang asli, tapi jiwaku bukan? Apa yang kamu katakan? Pernah baca novel tentang hidup baru kan? Aku adalah orang yang terlahir kembali. Hanya saja kebetulan, terlahir kembali di tubuh Mentari Prawira. Ini? Sulit dipercaya. Merasa aku berbohong? Atau takut? Tidak. Aku percaya padamu. Aku percaya apa yang kamu katakan itu benar. Begitu mudah percaya? Bagaimana jika aku membohongimu? Aku percaya intuisiku. Sejak kamu kembali setelah menghilang, kamu seperti orang yang berbeda. Sekarang aku akhirnya mengerti. Terima kasih. Jangan sungkan begitu. Karena kamu adalah Mentari Prawira yang asli, maka yang di samping Putri Gunawan itu palsu. Sekarang kita harus membuktikan bahwa tiruan di samping Putri Gunawan itu palsu. Karena kamu adalah Mentari Prawira yang asli, maka yang di samping Putri Gunawan itu palsu. Kita harus membuktikan bahwa tiruan di samping Putri Gunawan itu palsu. Putri Gunawan pasti mencarikan dokter bedah plastik untuknya. Kita bisa mulai dari sini. Baik. Kita harus cepat. Direktur Setiawan dan kelompoknya bersekongkol dengan Putri Gunawan. Jika kita lambat, perusahaan akan dikuras oleh mereka. Aku akan segera mengurusnya. Mentari Prawira, keluar kau. Pukul dia. Hentikan. Kakak Arjuna, kau masih memeluk tiruan ini. Dia terus menipumu. Bukankah kau seharusnya di penjara? Kenapa kau keluar? Direktur Setiawan membebaskanku. Grup Prawira tidak lagi menuntut pertanggungjawabanku. Kalau begitu, lebih baik kau tetap di dalam saja. Menyerang orang secara berkelompok. Itu cukup membuatmu di dalam 10 hari atau setengah bulan. Apa? Cepat pergi. Pergi. Saya kira Dewi Gunawan akan membusuk di penjara. Tapi tak disangka, Direktur Setiawan mencabut gugatan begitu menjabat. Dewi Gunawan benar-benar beruntung. Jangan marah. Setelah kamu menguasai grup Prawira lagi, menuntut Dewi Gunawan tidak akan terlambat. Yang harus kita lakukan sekarang adalah segera mengumpulkan bukti. Kudengar Direktur Setiawan akan mewakili grup Prawira untuk menandatangani kontrak besar dengan grup Kejora. Perusahaan Kejora? Saya sudah menyelidiki.
Bos besar sebenarnya di balik perusahaan Kejora adalah Putri Gunawan. Direktur Setiawan adalah pemegang saham utama. Ini jelas penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan perusahaan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Sebelumnya, bagaimana penyelidikanmu tentang si tiruan itu? Mereka mungkin melakukan operasi di luar negeri, butuh waktu. Namun, Grup Wijaya juga salah satu pemegang saham Grup Prawira. Aku akan berusaha mencari cara untuk menunda waktu penandatanganan mereka. Terima kasih atas usahamu. Daripada bilang kerja keras, lebih baik beri aku hadiah yang nyata. Aku sekarang tidak punya uang sepeser pun, dan aku tinggal di tempatmu. Apa yang bisa kuberikan sebagai hadiah? Aduh. Hentikan. Mari kita lakukan pemungutan suara. Yang setuju, angkat tangan. Mayoritas setuju, mosi disahkan. Kontrak ini akan kita tanda tangani. Tunggu. Untuk apa kau datang? Kau bukan lagi ketua Dewan Direksi Grup Prawira. Tentu saja untuk menghentikanmu dan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kau tiruan, untuk apa kau berlagak sok jago di sini? Siapa yang tiruan? Kita akan segera tahu. Ada apa ini? Siapa yang tahu apa yang sedang direncanakan Mentari Prawira ini? Apa kontraknya sudah ditandatangani? Belum sempat. Cepat tanda tangani. Pelan-pelan, Direktur Setiawan. Biar ku periksa lagi. Kenapa terburu-buru? Apa kau takut kebenaran akan terungkap dan tak ada lagi kesempatan untuk mengambil keuntungan? Apa yang harus kutakutkan? Kurasa yang seharusnya takut adalah kau? Aku tahu, semua orang meragukan identitasku. Tapi hari ini, yang ingin kukatakan pada kalian adalah, dia adalah tiruan yang sebenarnya. Kau bilang dia tiruan? Jadi dia tiruan? Apa buktimu? Tentu saja aku punya bukti. Semua sudah lihat dengan jelas, kan? Kali ini, apa lagi yang bisa kau katakan? Putri Gunawan, kau demi merebut Grup Prawira, mencari orang untuk operasi plastik agar mirip denganku, dan berusaha menggantikanku. Ya, yang di sampingku ini palsu. Tapi kau juga tidak asli. Aku melakukan ini agar warisan keluarga Prawira tidak jatuh ke tangan orang luar, makanya aku melakukan cara ini. Bagaimana bisa aku tidak asli? Aku adalah Mentari Prawira yang asli. Kau bisa berenang adalah kelemahan terbesarmu. Kecuali kau bisa membuktikan kapan kau belajar berenang. Aku yang mengajarinya. Kau menyukainya? Tentu saja kau membantunya. Kesaksianmu tidak dihitung. Kecuali kalian berdua bisa menunjukkan bukti fisik yang nyata. Aku punya cara untuk memverifikasi apakah dia asli atau palsu. Apa caranya? Tes keturunan. Prawira senior sudah meninggal. Jasadnya sudah dikremasi. Bagaimana bisa melakukan tes keturunan? Nyonya Gunawan, mengenai masalah ini, kami sudah punya solusi yang masuk akal. Saya yakin semua tahu, Ketua Dewan Direksi punya kebiasaan, donor darah. Kami sudah menemukan catatan donor darahnya. Jadi, kami sudah menghubungi Bank Darah Pusat dan Rumah Sakit. Mereka bisa menyediakan sampel darah Ketua Dewan Direksi sebagai dasar tes keturunan ini. Tes keturunan paling bisa diandalkan, paling bisa dipercaya. Menurutku lakukan saja tes keturunan. Jika terbukti hubungan ayah anak, maka dia bisa mewarisi semua kediaman Prawira. Jika terbukti bukan hubungan ayah anak, maka dia juga palsu. Baik. Apa kau berani melakukannya? Kenapa tidak berani? Aku memang Mentari Prawira. Dia berani menyetujuiku. Dia bukan Mentari Prawira yang asli. Tidak takut terbongkar? Apa dia akan berbuat curang? Untuk mencegahmu berbuat curang, aku akan mengawasi sepenuhnya. Hadirin, hasilnya sudah keluar. Mereka bukan ayah dan anak perempuan, kan? Sekarang sudah bisa dipastikan, Nona Prawira dan Direktur adalah ayah dan anak perempuan secara hukum. Bagaimana mungkin? Apa ada kesalahan? Mengenai hal ini, Nyonya Gunawan tidak perlu khawatir. Karena ini masalah penting, kami memilih 3 lembaga independen untuk melakukan penilaian ini, dan kesimpulan mereka sama. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa benar? Karena aku adalah Mentari Prawira yang asli. Karena identitasku sudah terbukti, mulai hari ini aku resmi mengambil alih Grup Prawira dan bertanggung jawab atas semua urusan kediaman Prawira. Dan lagi, hal pertama yang akan kulakukan setelah menjabat adalah mencopot semua jabatan Direktur Setiawan. Apa hakmu? Karena aku adalah Ketua Dewan Direksi, dan karena kamu makan uang, mengambil uang Grup Prawira untuk mengisi kantongmu sendiri. Kau, apa yang kau bicarakan?
Jangan kira aku tidak tahu. Pangling adalah perusahaanmu dan Putri Gunawan. Memangnya kenapa kalau begitu? Siapapun yang mengerjakan proyeknya, bukankah sama saja? Omong kosong seperti itu. Lebih baik kau pakai untuk menipu anak berusia 3 tahun saja. Mulai besok kau tidak perlu datang ke kantor lagi. Jujur saja, jadilah pemegang saham yang menerima dividen. Ketua Dewan Direksi, kami sudah mengajukan gugatan lagi terhadap Dewi Gunawan. Tapi Dewi Gunawan sudah dibebaskan kemarin. Ketika polisi pergi menangkapnya hari ini, dia sudah kabur. Dia berhasil lolos lagi. Dia benar-benar beruntung. Bapak Gunawan, kau bilang akan memberiku 1 juta. Kau baru memberiku 200.000, masih kurang 800. Aku bilang, kalau urusannya beres, aku akan memberimu 1 juta. Tapi kau malah ketahuan, kan? Ini juga bukan salahku. Kau tidak bisa menyalahkanku. Cukup, urusan yang kuminta tidak beres. Aku tidak meminta 200.000 itu kembali, dan membiarkanmu membayar biaya operasi plastik, itu sudah cukup murah hati. Kau masih berani datang menagih uang padaku? Kenapa kau bisa begitu? Uang ini harus kau berikan padaku. Memangnya kau ini siapa? Kenapa kamu melakukan ini? Uang ini harus kamu berikan padaku? Apa-apaan kamu ini? Berani-beraninya kamu bilang harus padaku? Orang-orang, usir dia keluar. Siap. Ayo. Jelas-jelas dia sendiri tidak berguna, tapi malah menyalahkan aku. Dia juga menolak membayar utangnya. Nenek tua sialan ini. Ini pria yang bernama Arjuna Wijaya itu? Pria itu sangat melindungi Mentari Prawira dan menyukai Mentari Prawira. Aku punya wajah yang persis sama dengan Mentari Prawira. Jadi bukankah aku? Maafkan aku, Arjuna. Aku tidak sengaja. Mentari? Ini aku. Mobilku rusak. Tolong antar aku. Kamu bukan Mentari. Aku. Mentari tidak segenit dan seberlaga dirimu. Bukankah kau hanya menyukai wajah ini? Aku bisa menjadi penggantinya. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Inya. Sungguh tak romantis. Berhenti. Masuk. Sudah kuduga semua pria munafik. Apa itu cinta? Hanya mengincar wajah. Masuk mobil. Aku tahu semua pria itu munafik. Cinta apaan? Cuma mau wajahku saja. Kenapa kau membawaku ke rumah sakit? Tentu saja, untuk mengembalikanmu ke wujud aslimu. Aku tidak mau. Kau tidak punya pilihan. Aku tidak akan membiarkanmu dengan penampilan Mentari berkeliaran, menipu, dan menggoda pria. Aku tidak mau. Ketua Dewan Direksi, gawat, salah satu tamu hotel kami bilang, satpam hotel menyelinap ke kamarnya di tengah malam. Bagaimana bisa? Segera selidiki tuntas. Redam beritanya. Aduh, sudah terlambat. Sekarang masalah ini sudah viral di internet. Para netizen sekarang bilang, hotel di bawah grup Prawira kami, stafnya bermoral rendah dan karakternya buruk. Mereka bilang hotel manapun, mereka tidak mau menginap di hotel di bawah grup Prawira kami. Cepat cari tahu kebenarannya. Selain itu, temukan pelanggan dan karyawan itu. Baik. Aku akan membongkar Hotel Prawira. Tadi malam aku sedang tidur, lalu tiba-tiba ku dengar pintu kamar berbunyi. Ketua Dewan Direksi, orang itu sama sekali bukan satpam hotel kami, tapi menyamar sebagai satpam dan menyusup ke hotel. Lalu bagaimana dia bisa punya kartu kamar? Belum jelas. Setiap kamar punya satu kartu untuk tamu, dan satu lagi disimpan hotel. Aku sudah memastikan, kartu kamar yang disimpan hotel tidak ada yang menyentuh. Selidiki pelanggan wanita itu. Aku curiga ada yang sengaja menyerang hotel kita.
Baik, Ketua Dewan Direksi. Selidiki pelanggan wanita itu. Saya curiga ada yang menargetkan hotel kita. Baik, Ketua Dewan Direksi. Kalian sedang apa? Aku akan membunuhmu. Bos tidak bertanggung jawab. Karyawan hotel kalian yang menodai putriku. Masalah ini masih dalam penyelidikan. Memang ada beberapa celah dalam manajemen hotel kami. Kami akan segera memperbaikinya. Setelah kasus ini diselidiki dengan jelas, kami akan memberikan penjelasan kepada masyarakat luas. Itu urusan hotel kalian. Putriku menderita kerugian sebesar ini. Kalian harus memberikan penjelasan. Setelah penyelidikan jelas, kompensasi yang seharusnya akan diberikan. Apa maksudnya kompensasi yang seharusnya akan diberikan? Saya bisa memahami perasaan kalian, tapi semuanya harus sesuai prosedur. Maaf. Setelah satpam itu meninggalkan hotel, dia tidak pernah ditemukan lagi. Jika dia tidak pernah ditemukan, apakah berarti tidak akan ada kompensasi? Tidak. Tidak. Kompensasi. Tidak. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan. Jika kalian berani macam-macam, aku akan menghabisi kalian. Ini adalah konspirasi. Ini jebakan. Prioritas utama sekarang adalah menemukan satpam itu. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Aku yakin dia akan segera ditemukan. Ini konspirasi, ini jebakan. Prioritas utama sekarang adalah menemukan satpam itu. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Aku yakin dia akan segera ditemukan. Halo, Tuan Muda. Satpam itu sudah ditemukan. Dia bernama Budi Kusuma. Dia adalah preman kecil. Hanya saja, dia belum mau bicara jujur. Baik, aku akan segera ke sana. Ada apa? Satpam itu sudah ditemukan. Apakah kamu akan menemuinya sekarang? Aku ikut denganmu. Baik. Jika kau tidak ingin mati, cepat katakan kebenarannya. Mau menakuti siapa? Kalian berani membunuhku? Jika aku mati, grup prawira kalian tidak akan bisa membersihkan nama. Kami memang tidak bisa berbuat apa-apa padamu, tapi kami bisa membuatmu hidup menderita dan tidak bisa mati. Kau ingin membuatku menderita sampai mati ya? Kulihat kau juga cukup cantik. Begini saja, tidurlah denganku. Aku akan memberitahumu semua yang kutahu. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang juga. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Siapa yang kau takuti? Bunuh aku? Jika kau membunuhku, kalian semua tidak akan lolos begitu saja. Kalian semua akan masuk penjara. Ada pisau? Ada. Siapa bilang aku akan membunuhmu? Apa yang kau lakukan? Aku akan melumpuhkanmu. Aku akan menyingkirkan bahaya ini, agar kau tidak menyakiti orang lain. Aku tidak melakukannya. Dia sukarela. Aku tidak. Aku mengaku. Aku akan mengakui semua yang kutahu. Hentikan. Belum pernah pakai pisau, tidak ada pengalaman. Mungkin akan sedikit sakit, kau tahan sedikit ya. Jangan. Aku mengaku. Aku akan mengatakan semua yang kutahu. Jangan. Bau sekali. Aku mengompol. Jangan melihat sembarangan. Bicaralah. Jika kau berani menyembunyikan sesuatu, aku akan segera mencincangmu dan memberikannya pada anjing. Aku akan bicara, aku akan mengatakan semuanya. Aku punya mantan pacar, namanya Indah Saputra. Bicaralah. Jika kau berani menyembunyikan sesuatu, sekarang juga akan kucincang dan kuberikan pada anjing. Aku bicara, aku akan katakan semuanya. Aku punya mantan pacar, namanya Indah Saputra. Dia sukarela melakukan itu denganku. Beberapa hari yang lalu dia datang menemuiku, memberiku sejumlah uang, dan memintaku untuk berakting. Lalu dia memintaku mencari tempat untuk bersembunyi. Lalu aku ditangkap oleh kalian. Dan setelah itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku benar-benar hanya tahu ini. Lepaskan aku. Kalian tidak bisa melakukan ini. Tepati janjimu. Punya bukti? Ada. Aku punya bukti. Di ponselku, di dalam saku celanaku. Semua riwayat obrolan WeChat ada di sana. Serahkan dia dan Indah Saputra ke polisi. Jangan serahkan aku ke polisi. Aku sudah mengaku semuanya. Jangan serahkan aku ke polisi. Jangan serahkan aku ke polisi. Aku akan dipenjara. Jangan serahkan aku ke polisi. Aku mohon padamu. Aku tidak bisa berlutut. Indah Saputra juga sudah mengaku. Hanya saja, Putri Gunawan melemparkan kesalahan itu kepada seorang bawahan. Putri Gunawan ini benar-benar licik. Jangan marah. Aku sudah memikirkan cara untuk menghadapi Putri Gunawan. Bagaimana caranya? Jika ingin menghancurkannya, biarkan dia menjadi gila terlebih dahulu. Oh. Bagaimana bisnis grup Prawira akhir-akhir ini?
Meskipun kasus pemerkosaan sudah diselidiki, tapi bisnis hotel pasti terpengaruh, kan? Grup Prawira itu besar. Meskipun bisnis hotel menurun, kami masih punya banyak bisnis menguntungkan lainnya. Dengar-dengar, keuntungan bisnis furnitur grup Prawira bulan lalu bahkan tidak mencapai 6 digit. Maaf ya. Perusahaan kami yang mengambil bisnis kalian. Siapa suruh Mebel Merah Delima? Bekerja sama dengan perusahaan kami? Kalau begitu, bekerjalah keras untuk menghasilkan uang. Lagi pula, Dewi Gunawan itu seperti tikus busuk yang bersembunyi, jadi kamu harus mengurus dirimu sendiri di masa tua. Kau. Kejahatan pasti akan mendapat balasan. Aku akan memastikan kalian berdua, ibu dan anak, menerima hukuman. Acara ini sangat sukses. Dengan semua pesanan ini, menghasilkan 50 juta tahun ini tidak akan jadi masalah. Apakah Mebel Merah Delima sudah menelepon? Kapan mereka bilang akan mengirimkan barang? Minggu depan, furnitur ini harus diserahkan kepada pelanggan. Aku sudah bertanya, tapi mereka belum membalas. Mebel Merah Delima menelpon. Halo. Apa? Halo? Kenapa? Halo? Halo? Ada apa? Mereka mengakhiri kerjasama dengan kami, dan furnitur yang kami pesan tidak akan dikirim. Kenapa bisa begini? Jika furnitur kita tidak dikirim tepat waktu, kita harus membayar denda 2 kali lipat. Aku menelpon mereka. Astaga. Ternyata mereka memblokirku. Kenapa mereka setega ini? Kenapa? Kita tidak menyinggung mereka. Jika kita tidak mengirim furnitur tepat waktu, kita harus membayar denda 2 kali lipat. Aku tahu. Pasti Mentari Prawira yang melakukannya. Dia lagi. Bagaimana ini? Masalah Mebel Merah Delima itu ulahmu, kan? Begitulah. Keji. Sekejam apapun aku, tidak sekejam kau yang menyuruh orang membuat onar di hotelku. Soal itu, aku salah. Aku minta maaf padamu. Percuma. Asal kau bisa membuat Mebel Merah Delima mengirim barang padaku seperti biasa, keuntungan yang didapat akan kubagi 2 denganmu. Uang bukan masalah. Aku hanya ingin melihatmu bangkrut. Asalkan kamu bisa membuat Mebel Merah Delima mengirimkan barang kepadaku dengan normal, keuntungan yang didapat, aku akan bagi 2 denganmu. Uang tidak penting. Aku hanya ingin melihatmu bangkrut. Mentari Prawira, apakah kamu benar-benar ingin musnahkan? Ini semua aku pelajari darimu. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan Dewi Gunawan. Aku tidak tahu dia di mana. Apa kamu pikir aku akan percaya? Aku benar-benar tidak tahu dia di mana. Itu urusanmu. Jika tidak menyerahkan Dewi Gunawan, kamu akan bangkrut. Kamu? Tunggu saja. Dewi? 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 Dokter, bagaimana keadaannya? Kepalanya mengalami cedera parah. Dia sudah menjadi vegetatif. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewi? Dewiku? Dewi? Dewiku? Dewi? Mentari Prawira? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Mentari Prawira. Aku memperingatkanmu, jika kau menyentuh Mentari Prawira, aku tidak akan melepaskanmu. Bagaimana kau tidak akan melepaskanku? Apa kau akan membunuhku? Kau? Bicaralah jika ada masalah, jangan main fisik. Dia yang membuat Dewi kami menjadi vegetatif? Nona Prawira bertindak membela diri. Dewi Gunawan yang lebih dulu mencoba membunuh. Nona Prawira tidak bertanggung jawab sama sekali. Bagaimana tidak bertanggung jawab? Dia membuat Dewi kami jadi seperti itu. Dia harus dihukum. Itu karena Dewi Gunawan mencoba membunuh. Dia memang pantas. Dasar wanita keji. Aku sudah bilang padamu untuk membawa pengawal. Kamu tidak mau mendengarkan. Aku juga tidak menyangka Dewi Gunawan akan melakukan kekerasan di restoran. Perusahaan Putri Gunawan bangkrut. Dewi Gunawan menjadi vegetatif. Putri Gunawan pasti sangat membencimu. Kamu harus berhati-hati. Dengan sifat Putri Gunawan, dia tidak akan pernah menyerah. Tenang saja, aku akan menghadapinya. Mau tahu tidak? Siapa yang membunuh ayahmu? Ayahku dibunuh. Betul. Itu Putri Gunawan. Berikan aku 100 juta.
Aku akan memberikan semua bukti padamu. Kamu terlalu menghargai Putri Gunawan. Dia bahkan tidak bernilai 10 juta. Selama Putri Gunawan tidak ditangkap, kamu akan hidup dalam ketakutan. Dan lagi, apa kamu tidak ingin membalaskan dendam ayahmu? Baik, aku bisa memberimu 100 juta. Tapi pada saat yang sama, kamu juga harus mentransfer semua saham grup Prawira yang kamu pegang kepadaku. Baik, aku akan memberimu alamat. Datanglah sendiri dengan uang itu untuk menemuiku. Baik. Kamu benar-benar akan menemui Direktur Setiawan? Ya. Tapi aku merasa ini jebakan. Bagaimana mungkin Direktur Setiawan punya bukti bahwa Putri Gunawan membunuh ayahmu? Bagaimana jika Putri Gunawan dan Direktur Setiawan bekerja sama untuk mencelakaimu? Aku tetap harus pergi, pukul balik, dan membawa Direktur Setiawan dan Putri Gunawan ke pengadilan bersama. Tapi... Cukup, aku sudah memutuskan. Saya sudah sampai. Keluarlah. Sudah bawa uangnya? Lihatlah. Sudah lihat kan? Mana buktinya? Nah, kau juga harus bisa selamat. Kau menjebakku? Kaulah yang duluan tidak memberiku jalan. Lagi pula, kalau kau mati, jangan salahkan aku. Aku hanya bertugas memancingmu kemari. Putri Gunawan yang ingin mencelakaiku. Hahaha, tidak terlalu bodoh. Sayang sekali, tapi masih terlalu muda. Serang. Kalian urus saja. Aku pergi dulu. Kau saja. Kau hanya memancing Mentari Prawira kemarin. Uang sebanyak ini, mana mungkin aku membaginya separuh denganmu? Bagaimana ayahku meninggal? Apakah kau yang membunuhnya? Benar, aku mengganti obat jantungnya dengan obat yang tidak efektif. Aku juga sengaja membuatnya marah dan menunda membawanya ke rumah sakit. Jadi dia meninggal. Hahaha. Kenapa kau begitu kejam? Kalian, potong kedua tangannya. Putri Gunawan, kau dicurigai melakukan sengaja bunuh. Mentari, kau baik-baik saja? Apa ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Sudah kubilang, kau tetap saja mengambil risiko itu. Lihat kan? Lihat luka ini. Luka sekecil ini tidak berarti apa-apa. Dulu, saat aku ikut kompetisi dan memenangkan juara provinsi, luka yang kudapat jauh lebih parah dari ini. Juara? Provinsi? Tahun berapa? 5 tahun yang lalu. Provinsi mana? Provinsi kami. Kau. Kau Anggun, Adiputra. Ya, pertandingan itu, kau sudah melihatnya? Benar-benar kau? Aku. Ada apa denganmu? Orang yang kusukai dulu adalah kau. Benar-benar kau. Anggun Adiputra. Tapi saat itu kita belum saling kenal, bahkan belum pernah menyapa. Benar sekali. Saat itu aku melihatmu sedang menghajar seorang preman, dan kupikir kau sangat keren dan tangguh. Aku langsung jatuh cinta padamu. Tapi kemudian aku mendengar, kau sudah menikah, jadi aku tidak mengganggumu lagi. Lihat, aku bahkan mengambil fotomu saat itu. Lihat, aku bahkan mengambil fotomu saat itu. Dunia ini terlalu sempit, ya. Terima kasih Tuhan. Dengan cara seperti ini, kau kembali padaku. Memberiku kesempatan seperti ini. Aku mencintaimu, Mentari. Aku juga mencintaimu.
Kasusnya sudah selesai. Putri Gunawan dihukum penjara seumur hidup. Dewi Gunawan juga menjadi vegetatif. Itu setimpal dengan perbuatan mereka. Disinilah aku mendapatkan hidup baru.